Kekhalifahan Abbasiyah adalah salah satu peradaban Islam terbesar yang pernah berdiri dalam sejarah. Selama lebih dari 5 abad, dinasti ini menjadi pusat kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mempengaruhi dunia Islam serta peradaban global. Didirikan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini mengklaim legitimasi dari hubungan darah dengan keluarga Rasulullah, sekaligus menawarkan model pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya, Bani Umayyah. Masa kejayaan Abbasiyah tidak hanya ditandai oleh luasnya wilayah kekuasaan yang terbentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, tetapi juga oleh perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan teknologi berkembang pesat di bawah perlindungan para khalifah, terutama pada era Harun ar-Rasyid. Kota Baghdad yang didirikan sebagai ibu kota Abbasiyah menjadi pusat intelektual dunia dengan berdirinya Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan dari berbagai bangsa berkumpul untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Namun, di balik kejayaan tersebut, Kekhalifahan Abbasiyah juga menghadapi berbagai tantangan, perebutan kekuasaan, konflik internal, dan pemberontakan di daerah, menjadi ancaman serius yang menggerogoti stabilitas pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Abbasiyah semakin melemah, hingga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pembahasan mengenai Abbasiyah bukan sekedar mengungkap sejarah politik dan militer, tapi juga memahami bagaimana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dalam ilmu dan kebudayaan. Perjalanan panjang dinasti ini menyimpan banyak pelajaran tentang kekuasaan, kejayaan, serta kejatuhan yang menjadi bagian penting dalam sejarah dunia Islam. Di masa pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, sejak tahun 661 Masehi, tampak jelas ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat, terutama di kalangan non-Arab, yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan diskriminatif kekuasaan Umayyah. Begitupun dengan kelompok Syiah yang merasa pemerintahan Umayyah tidak menunjukkan nilai-nilai Islam, bahkan terlalu sekuler. Dan rasa ketidakpuasan ini akhirnya menumbuhkan keinginan untuk perubahan, sehingga benih-benih pemberontakan mulai tumbuh terutama di wilayah Khurasan. Sementara itu, kelompok Bani Abbas yang melihat kondisi rakyat serta kondisi pemerintahan yang mulai goyah dan terpecah, mulai memanfaatkannya dengan menyebar propaganda untuk menggalang dukungan. Bani Abbas meyakini bahwa garis keturunan mereka dari Abbas bin Abdul Muthalib lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam dibandingkan dengan Umayyah. Mereka juga merasa bahwa Umayyah telah merebut kepemimpinan umat Islam secara tidak sah melalui Perang Siffin, sehingga Bani Abbas mulai menggalang dukungan dari kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Umayyah. Bani Abbas mengeluarkan janji yang sangat kuat kepada kelompok-kelompok itu untuk menggulingkan pemerintahan Umayyah. Pemberontakan pertama mulai muncul sekitar tahun 747 Masehi, ketika para pengikut rahasia Bani Abbas di Khurasan mulai berkumpul dan menyusun strategi. Di wilayah-wilayah seperti Merv dan Nisapur, pertemuan-pertemuan rahasia digelar untuk merencanakan gerakan melawan kekuasaan Umayyah. Bentrok pertama dengan pasukan Umayyah pun terjadi di daerah ini, menandai awal dari konflik terbuka yang kemudian meluas. Puncak dari pergerakan ini terjadi pada tahun 750 Masehi dalam pertempuran Zab yang berlangsung di sekitar sungai Zab dekat wilayah Irak. Pertempuran ini menjadi titik balik penting di mana pasukan Abbasiyah yang telah mengumpulkan dukungan luas berhasil mengalahkan Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan kedua. Kekalahan telak ini menandai runtuhnya kekuasaan Umayyah secara menyeluruh. Setelah kekalahan Umayyah di Perang Zab, di tahun yang sama, Abu al-Abbas as-Saffah diangkat sebagai Khalifah pertama dinasti Abbasiyah, menandai era baru dengan pemerintahan yang lebih adil, terbuka, dan inklusif telah dimulai. Kebijakan pertama yang diambil oleh Abu al-Abbas adalah memastikan kekuasaannya tidak diguncang oleh upaya restorasi Umayyah, sehingga ia mengambil langkah tegas,
tokoh-tokoh utama dari dinasti sebelumnya yang dianggap berpotensi menimbulkan ancaman bagi pemerintahan Abbasiyah segera dieliminasi secara sistematis. Salah satu peristiwa yang paling terkenal yaitu Pesta Berdarah Abbasiyah, di mana beberapa sumber menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Umayyah yang tersisa diundang ke sebuah jamuan makan dan kemudian dieksekusi. Selain itu, Abu al-Abbas juga memerintahkan pemburuan anggota dinasti Umayyah di berbagai wilayah. Marwan kedua, Khalifah Umayyah yang terakhir, tewas dalam pelariannya di Mesir. Sementara itu, hampir semua keturunan Umayyah yang masih ada segera dilenyapkan. Satu-satunya yang berhasil selamat adalah Abdurrahman bin Muawiyah, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman ad-Dakhil, yang kemudian mendirikan kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Setelah meneguhkan otoritasnya, Abu al-Abbas memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Al-Anbar di wilayah Irak. Keputusan ini bukan sekedar perpindahan secara geografis, tetapi juga simbol pergeseran politik. Abbasiyah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar penerus Umayyah, tetapi sebuah kekuatan baru yang lebih terbuka terhadap berbagai kelompok, termasuk mereka yang selama ini kurang mendapatkan peran dalam sistem pemerintahan. Di tengah upaya mengokohkan pemerintahan, Abu al-Abbas juga menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya membantu mereka meraih kekuasaan. Salah satunya adalah dari kelompok Syiah yang merasa perjuangan mereka untuk mengangkat keturunan Ali sebagai pemimpin umat Islam belum terwujud. Beberapa perlawanan muncul, terutama di Kufah dan sekitarnya, namun hal itu berhasil ditangani dengan cepat oleh pasukan Abbasiyah. Setelah wafatnya Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 754 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah diteruskan oleh saudaranya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Ia dikenal sebagai khalifah yang membangun pondasi kuat bagi kekhalifahan Abbasiyah dan mengubahnya dari sebuah pemerintahan yang baru berdiri menjadi kekhalifahan yang kokoh dan stabil. Meskipun di pemerintahan sebelumnya telah dilakukan penumpasan banyak tokoh-tokoh Umayyah, namun pada masa pemerintahan Al-Mansur, ia harus tetap menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari pendukung mereka sendiri. Salah satu ancaman terbesar datang dari Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, pamannya sendiri, dan juga seorang jenderal Abbasiyah yang menganggap dirinya lebih berhak atas kekhalifahan. Dan untuk mengatasi ancaman ini, Al-Mansur mengandalkan Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima militer yang sangat berpengaruh dalam kemenangan Abbasiyah melawan Umayyah. Namun, setelah mengalahkan Abdullah bin Ali, Al-Mansur mulai merasa khawatir terhadap kekuatan Abu Muslim yang semakin besar. Ia melihatnya sebagai ancaman potensial bagi stabilitas kekhalifahan. Dengan dasar ini, kemudian Al-Mansur memanggil Abu Muslim ke istana, lalu mengeksekusinya. Dengan ini, Al-Mansur memastikan bahwa tidak ada figur yang cukup kuat untuk menantangnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Selain itu, ia juga menghadapi perlawanan dari kelompok Syiah, khususnya keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang mengklaim hak atas kekhalifahan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad an-Nafs az-Zakiyah dan saudaranya Ibrahim bin Abdullah berhasil direda oleh Al-Mansur. Salah satu warisan terbesar Al-Mansur adalah pembangunan kota Baghdad. Ia merasa bahwa Al-Anbar yang sebelumnya digunakan sebagai pusat pemerintahan tidak cukup strategis untuk mengendalikan seluruh wilayah kekhalifahan yang luas. Maka pada tahun 762 Masehi, ia mulai membangun Baghdad di tepi sungai Tigris, sebuah lokasi yang strategis secara geografis dan ekonomi. Baghdad dirancang dengan tata kota yang teratur dan dikelilingi oleh tembok besar melingkar yang membuatnya dikenal sebagai Madinah As-Salam atau kota kedamaian. Kota ini berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang kelak mencapai puncaknya di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Di bawah pemerintahan Al-Mansur, sistem administrasi Abbasiyah mulai lebih terorganisir. Ia mengadopsi banyak unsur dari birokrasi Persia, terutama dalam sistem pajak dan administrasi keuangan. Hal ini membuat kekhalifahan lebih stabil dalam aspek ekonomi dan mampu mengelola wilayah yang luas secara lebih efisien. Al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan. Pada masanya, banyak ilmuwan, penyair, dan cendekiawan mulai mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Salah satu tokoh besar yang hidup pada masa ini adalah Imam Abu Hanifah.
Namun, hubungan Al-Mansur dengan ulama tidak selalu harmonis. Imam Abu Hanifah misalnya, ia menolak bekerja sebagai hakim negara karena tidak ingin tunduk pada intervensi politik dalam hukum Islam. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjara, dan menurut beberapa riwayat, Imam Abu Hanifah meninggal saat masih di dalam penjara. Abu Ja'far Al-Mansur wafat pada tahun 775 Masehi dalam perjalanannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia digantikan oleh putranya, yaitu Al-Mahdi, yang meneruskan kebijakan ayahnya dalam memperkuat Abbasiyah. Sebagai khalifah ketiga dari kekhalifahan Abbasiyah, Al-Mahdi memiliki gaya pemerintahan yang berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai penguasa yang keras dan penuh perhitungan. Al-Mahdi lebih dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, dekat dengan rakyat, dan berupaya memperbaiki hubungan dengan berbagai kelompok dalam kekhalifahan. Pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 775 sampai 785 Masehi, dan dianggap sebagai salah satu periode awal masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah. Pada awal pemerintahannya, Al-Mahdi masih harus menghadapi sisa-sisa perlawanan dari kelompok Syiah, terutama pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib yang pernah memberontak di masa pemerintahan ayahnya. Berbeda dengan Al-Mansur yang menindak tegas kelompok ini, Al-Mahdi lebih memilih pendekatan yang lebih lunak dengan memberikan mereka posisi dalam pemerintahan, serta menjamin keamanan bagi mereka yang bersedia tunduk. Walaupun begitu, ia tetap tidak mentoleransi ancaman terhadap kekhalifahan. Salah satu contoh adalah tindakan terhadap Husain bin Ali bin Hasan, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib yang mengklaim hak atas kekhalifahan dan merencanakan pemberontakan di Madinah. Al-Mahdi menindaknya dengan cepat untuk mencegah gejolak yang lebih besar. Selain itu, Al-Mahdi juga memperkuat legitimasi Abbasiyah dengan mengklaim bahwa dirinya memiliki hubungan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa Abbasiyah bukan hanya penguasa politik, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat. Di bidang ekonomi, Al-Mahdi dikenal sebagai khalifah yang membuka banyak kesempatan kerja, menghapus beberapa pajak yang memberatkan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan kaum miskin. Ia juga memperbaiki sistem irigasi dan pertanian yang berkontribusi pada peningkatan produksi pangan. Al-Mahdi juga melanjutkan tradisi ayahnya dalam mendukung ilmu pengetahuan. Namun, pada masa pemerintahannya, muncul kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran di luar ajaran Islam. Mereka adalah kelompok yang disebut Jindik, yaitu orang-orang yang menyebarkan ajaran menyimpang dari Islam. Mereka seringkali menambahkan unsur-unsur kepercayaan Persia kuno atau filsafat Yunani terhadap ajaran Islam. Al-Mahdi wafat pada tahun 785 Masehi saat sedang melakukan perjalanan di wilayah barat kekhalifahan. Ia digantikan oleh putranya, Musa al-Hadi, yang hanya memerintah dalam waktu singkat, sebelum akhirnya digantikan oleh adiknya, yaitu Harun ar-Rasyid, yang kelak membawa kekhalifahan Abbasiyah ke puncak kejayaannya. Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid merupakan salah satu puncak kejayaan kekhalifahan Abbasiyah, di mana Harun ar-Rasyid berhasil membawa kemakmuran luar biasa bagi wilayah kekuasaannya. Baghdad, ibu kota kekhalifahan, menjadi pusat perdagangan internasional, menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa, Asia Tengah, dan India. Pasar-pasar di Baghdad dipenuhi dengan barang-barang dari berbagai penjuru dunia, termasuk sutra dari Cina, rempah-rempah dari India, dan bahan-bahan berharga lainnya. Di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid, Baghdad berkembang pesat menjadi kota besar yang bersinar ke penjuru dunia. Hal itu karena Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan, di mana banyak karya ilmiah yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selain itu, banyak ilmuwan terkemuka seperti Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, dan banyak lagi yang muncul pada periode ini. Meskipun beberapa ilmuwan lahir setelah Harun ar-Rasyid, tetapi budaya ilmiah yang ia bangun menjadi pondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Harun ar-Rasyid juga memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan besar pada masa itu. Hubungan yang erat dengan Kekaisaran Bizantium yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Nikiforos ke-1, terutama dalam bidang perdagangan dan pertukaran budaya. Harun ar-Rasyid juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Kerajaan Franka di Eropa Barat, yang menjadi salah satu simbol utama dari hubungan antara dunia Islam dan Eropa pada masa itu.
Pemerintahan Harun ar-Rasyid menandai masa kejayaan terbesar dalam kekhalifahan Abbasiyah yang menjadi pusat peradaban Islam dan dunia selama berabad-abad setelahnya. Namun, setelah wafatnya Harun ar-Rasyid pada tahun 809 Masehi, terjadi perpecahan dalam kekhalifahan akibat perebutan kekuasaan antara dua putranya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ketegangan antara keduanya berujung pada perang saudara. Al-Amin menguasai wilayah kekhalifahan di Baghdad, sementara Al-Ma'mun menguasai wilayah timur kekhalifahan termasuk Khurasan. Pada tahun 811, Al-Ma'mun mengirimkan pasukan untuk memerangi Al-Amin. Setelah beberapa tahun terjadi peperangan yang sengit, pasukan Al-Amin akhirnya mengalami kekalahan dan Al-Amin terbunuh pada tahun 813 Masehi. Dengan kematian Al-Amin, akhirnya Al-Ma'mun naik menjadi khalifah yang sah dan melanjutkan pemerintahan di Baghdad. Saat menjadi khalifah, Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ia juga memperkenalkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap tradisi intelektual, seperti memberi anggaran besar untuk kegiatan di Baitul Hikmah. Namun pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, terjadi pergeseran besar dalam cara berpikir di dunia Islam, terutama rasionalisme yang dibawa oleh para filsuf seperti Aristoteles dan Plotinus. Al-Ma'mun yang dipengaruhi oleh filsafat ini ingin memperkenalkan pemikiran rasional dalam teologi Islam. Salah satu kebijakan dalam pemikiran ini adalah memperkenalkan pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Ma'mun berusaha untuk menegakkan ajaran ini melalui kebijakan politik dan hukum yang ketat, yang mengarah pada peristiwa besar yang dikenal dengan sebutan fitnah Al-Quran. Fitnah Al-Quran muncul karena kebijakan Al-Ma'mun yang memaksakan pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk kepada masyarakat dan ulama. Al-Ma'mun mendasarkan pandangannya pada pemikiran rasionalis yang berkembang di kalangan intelektual pada masa itu, yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan Mu'tazilah, sebuah aliran rasionalis yang berkembang di dunia Islam. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah ciptaan atau makhluk karena tidak sesuai dengan konsep Tuhan yang tidak bergantung pada apapun. Pada tahun 827 Masehi, Al-Ma'mun mengeluarkan kebijakan Mi'zar al-Imtihan atau ujian besar yang mengharuskan semua pegawai dan ulama yang bekerja untuk negara untuk mengakui pandangan ini. Mereka yang menolak atau menentang pandangan ini akan dihukum, bahkan bisa dipecat atau dipenjara. Salah satu ulama besar yang terlibat dalam fitnah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang didukung oleh Al-Ma'mun. Ia dengan tegas menolak gagasan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Akibatnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengalami siksaan berat pada masa itu, termasuk dipenjara dan disiksa oleh pihak pemerintah karena menolak mengakui pandangan ini. Ia bersikeras bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak tercipta dan abadi, serta tidak bisa dipahami dengan cara rasional semata. Kebijakan ini berlanjut pada masa Khalifah Al-Mu'tasim yang menjabat pada tahun 833 sampai 842 Masehi, dan Al-Watiq yang menjabat pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Namun kemudian dihentikan oleh Al-Mutawakkil yang menjadi khalifah pada tahun 847 sampai 861 Masehi yang justru berpihak pada pemikiran Islam Sunni. Meskipun begitu, kebijakan yang diambil pada masa Khalifah Al-Mu'tasim saat menggantikan Al-Ma'mun, ia mendirikan pasukan khusus dari budak Turki yang dikenal dengan sebutan Gulam atau Mamluk. Al-Mu'tasim juga mendirikan kota Samara pada tahun 836 Masehi sebagai ibu kota baru untuk menghindari konflik antara pasukan Turki dan penduduk Baghdad. Namun seiring berjalannya waktu, tentara Turki semakin kuat dan mulai mendominasi politik Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil, ia berusaha mengurangi kekuatan pasukan Turki, tetapi ia dibunuh oleh tentaranya sendiri pada tahun 861 Masehi. Dan saat itulah dimulai era anarki di Samara, di mana khalifah menjadi boneka dan dibunuh atau digulingkan oleh tentara Turki. Hasilnya, Abbasiyah kehilangan kendali atas banyak provinsi, termasuk wilayah Persia dan Mesopotamia, dan militer Turki berkuasa penuh dalam kekuasaan politik. Sedangkan gelar khalifah tetap diberikan kepada Bani Abbas, namun hanya sebagai boneka. Dan hal ini berlangsung hingga abad ke-9. Pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi, wilayah Abbasiyah semakin terfragmentasi.
sejumlah gubernur di berbagai wilayah mulai mendirikan dinasti-dinasti sendiri yang hanya mengakui Abbasiyah secara simbolis. Dinasti Aghlabiyah di Tunisia, dinasti Tuluniyah di Mesir, dinasti Safariyah di Persia, dinasti Samaniyah di Transoxiana dan Khurasan, dinasti Buwayhi di Persia Barat dan Irak. Selain itu, muncul pula dinasti Fatimiyah yang menganut paham Syiah di Afrika Utara, yang kemudian merebut Mesir pada tahun 969 Masehi dan menyaingi Abbasiyah sebagai pusat kekhalifahan. Pada tahun 945 Masehi, dinasti Buwayhi yang berasal dari Persia dan menganut paham Syiah Zaidiyah berhasil menaklukkan Baghdad. Panglima mereka, Ahmad bin Buwayh, atau lebih dikenal dengan Adud ad-Daulah, menguasai pemerintahan dan menjadikan Khalifah Abbasiyah sebagai pemimpin boneka tanpa kekuasaan yang nyata. Ahmad bin Buwayh kemudian mengambil gelar Amir al-Umaro yang berarti panglima tertinggi dan mengendalikan Abbasiyah sepenuhnya. Selama hampir 1 abad, dinasti Buwayhi mengontrol Baghdad dan meminggirkan para khalifah Abbasiyah, sementara wilayah kekhalifahan lainnya terus terpecah belah. Pada pertengahan abad ke-11, dinasti Saljuk yang awalnya hanya kelompok Turki nomaden di bawah pimpinan Tughril Beg melakukan ekspansi besar-besaran dan akhirnya memasuki Baghdad pada tahun 1055 Masehi. Dinasti Saljuk berhasil mengusir dinasti Buwayhi dan mengembalikan kekuasaan Abbasiyah, dan sebagai bentuk penghargaan, Khalifah Abbasiyah memberikan gelar Sultan kepada Tughril Beg yang berarti penguasa atau pemegang otoritas. Dan peristiwa ini menandai peralihan kekuatan politik dari khalifah ke sultan, dan gelar khalifah hanya sebagai simbolik keagamaan semata tanpa kekuasaan yang nyata. Sejak saat itu, dinasti Saljuk menjadi pelindung kekhalifahan Abbasiyah, membawa stabilitas dan kejayaan bagi dunia Islam. Sultan-sultan Saljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah ke-1 membawa ekspansi besar hingga ke Anatolia, mengalahkan Bizantium dalam Perang Manjikert pada tahun 1071 Masehi dan memperluas kekuasaan Islam. Namun, di balik kejayaan itu, konflik internal mulai tumbuh, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan bangkitnya kelompok-kelompok independen melemahkan cengkraman Saljuk atas Baghdad. Menjelang akhir abad ke-12, Abbasiyah mulai berani merebut kembali kendali politik mereka. Pada tahun 1194 Masehi, Toghrul III, Sultan terakhir Saljuk, dikalahkan oleh dinasti Khwarizmian, menandai berakhirnya kekuasaan Saljuk atas dunia Islam. Setelah berkuasa selama hampir 140 tahun, kejayaan mereka runtuh, meninggalkan jejak sejarah sebagai penjaga dan penakluk yang pernah menguasai jantung kekhalifahan Abbasiyah. Namun, di saat kekhalifahan Abbasiyah baru mulai mendapatkan kembali kekuatannya, ancaman yang jauh lebih besar muncul dari timur, yaitu bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, memimpin 200.000 pasukan Mongol menuju Baghdad. Ketika pasukan Mongol mengepung kota, Khalifah Al-Mustasim ragu mengambil tindakan. Ia menolak untuk menyerah, tetapi juga tidak menyiapkan pertahanan yang kuat. Akibatnya, pada bulan Februari tahun 1258 Masehi, Baghdad jatuh. Kota yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam dihancurkan dalam serangan brutal. Perpustakaan Baitul Hikmah dibakar. Manuskrip-manuskrip berharga dihancurkan, dan Sungai Tigris dikatakan berubah hitam karena tinta buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Khalifah Al-Mu'tasim sendiri ditangkap dan dieksekusi, mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dunia Islam terguncang dengan jatuhnya Baghdad. Pusat peradaban Islam berpindah ke wilayah Kairo di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk. Terima kasih.